Bang. Iya mas, gimana? Masih lama bang? Iya masih lama, baru dibongkar mas, gimana? Enggak sih, toko jauh nggak bang? Oh itu mas, perempatan sampean ngiri di sini. Oh di pojokan situ. Ya mau ke toko. Mau beli rokok? Oh ini bawa motor saya mas. Enggak. Sekalian jalan-jalan bang. Oh ya udah, saya bongkar dulu motornya ya. Siap. Mari ya. Dijamin maknyus nanti. Oke. Pamit jalan dulu ya. Oh kamu mau jalan sekarang? Iya, ke rumah Cynthia. Ke rumah sama dia kan jalannya? Iya. Oh ya udah, hati-hati ya. Ini aku masih ada garapan sayang. Nanti kalau misalnya kamu butuh apa-apa, WA aku aja ya. Iya sayang. Yaudah. Udah hati-hati ya. Waalaikumsalam. Kebiasaan nggak salam dulu. Hai bang, gimana? Udah kelar? Iya mas, sudah mas. Ya ini masih dilap biar kinclong. Wah keren sih abangnya ini. Gimana tarikannya bang? Saya jamin maknyus 2 dan 3 bakal kayak gini abang. Kayak gitu. Keren abang ini. Suka kayak gini kan? Iya, Mantap, mantap, mantap saudara. Apa bang? Sekelasnya aja deh. Langsung pulang bang. Iya. Nih. Ini terlalu banyak mas. Nggak apa-apa, buat apa kalau ngerokok ya, buat beli rokok. Ya udah, makasih banyak ya. Saya jamin maknyus. Nah, iya, Nanti kalau tarikannya enak, nanti bawa teman-temannya ke sini ya. Oke, kalau ada apa-apa sini lagi ya. Oke, saya jamin 2 3 tat. Oke, ayo bang. Ya. Ini berarti olinya pakai yang tadi. Yang tadi mas. Sama kabilator aja. Iya. Oh ya udah, itu ada tempat duduk. Tunggu di sana aja mas. Oke siap. Saya eksekusi ya. Mantap. Ayo mas. Ya. Bentar. Itu bukannya si Noval? Dia ngapain ada di sini? Kok lagi ngotak-ngotik motor kayak gitu sih? Ada apa ya sebenarnya? Padahal dia kan bos muda. Kayaknya aku harus samperin deh. Halo. Kiu. Assalamualaikum. Hai Val, apa kabar mantan tunangan? Cinun, kamu kok bisa ada di sini? Ya karena nggak di sana, makanya aku di sini. Iya maksudnya, kok tahu aku ada di daerah sini? Ya nggak sengaja ketemu aja. Lagian, oh ya, aku mau tanya keadaan kamu sekarang deh Val. Kamu nggak apa-apa? Iya aku sehat, alhamdulillah. Emang? Bukan. Kenapa? Kehidupan kamu sekarang
itu sangat-sangat berbeda sama kehidupan kamu yang dulu. Kamu bilang berbeda kayak gitu, kamu melihat dari apa? Dari pekerjaan kamu, dan ini pasti rumah kamu ya? Kamu sekarang ngontrak, padahal rumah kamu dulu itu udah kayak istana. Bentar. Besar banget. Bentar, aku mau tanya. Kamu bilang aku di sini ngontrak, kamu tahu dari mana? Ya aku tahu lah, karena deretan rumah sini tuh semuanya kontrakan. Kebetulan aku barusan dari rumah temen aku tuh di sana. Oh, rumah teman kamu di sini. Terus kamu ngapain ke sini? Ya aku kesini tuh karena aku tuh tanda tanya besar sama kamu. Kok bisa sih seorang Noval yang dulunya bos muda masih tunangan sama aku, sekarang kehidupannya mana penampilannya kucel banget, terus kerjaan kamu kotor-kotor kayak gini? Ya, jujur, aku sekarang hanya seorang mekanik yang buka di rumah sendiri, di kontrakan kayak gini. Iya, kadang aku kerja sama orang. Ya, intinya aku mekanik sekarang. Kenapa? Sekarang aku kucel dan kerja mekanik. Kamu tahu nggak? Karena aku merintis dari bawah lagi gara-gara tunangan sama kamu. Yang selalu kamu manfaatkan harta aku dulu. Kenapa kamu jadi nyalahin aku kalau kamu jadi miskin? Kamu ingat nggak? Aku belikan kamu mobil dulu, belikan HP baru, bisnis untuk kamu berbisnis. Tapi apa ujung-ujungnya? Kamu sama teman-teman kamu itu berfoya-foya, liburan ke luar negeri, ke Bali. Kalau sekarang waktu kamu ninggalin aku udah nih kayak gini. Iya, itu kan urusan kamu, bukan urusan aku. Lagian aku juga heran, kamu merintis dari bawah, tapi cuma jadi mekanik. Ya nggak apa-apa, karena aku dulu pernah di posisi sekarang. Intinya kita harus bersyukur. Ya iya, semua orang dengan kehidupannya itu semua memang harus bersyukur. Tapi aku miris, Val, lihat keadaan kamu kayak gini. Aku lebih miris sama kamu yang nggak pernah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Setidaknya kamu tanggung jawab, nggak usah ninggalin aku ketika aku lagi oleng. Ya emang ada perempuan yang mau sama cowok miskin yang udah bangkrut nggak punya apa-apa. Sedangkan kamu menikmati semua harta aku. Setelah aku dulu kena tipu, lalu ekonomiku oleng, kamu ninggalin aku, kamu gagalkan tunangan kita. Lah, itu kan memang kewajiban kamu buat menuhin semua kebutuhan aku. Kok jadi kamu nyalihin aku? Kenapa kalau kamu merintis bersama lagi sama aku ketika aku lagi oleng? Ya terus, aku harus hidup susah lagi gitu sama kamu kayak kehidupan kamu sekarang? Nggak banget, Val. Ya udah deh, kamu ngatain aku, kamu gimana terserah kamu. Kalau kamu nggak ada kepentingan sama aku, mending kamu pergi. Karena aku sudah penuh nih. Hinaan-hinaan, rendahan-rendahan dari kamu aku udah penuh. Aku selalu diam. Kamu ngerasa terhina sama omongan aku yang emang kenyataan ini? Ya emang dasar kehidupan kamu aja yang hina. Kenapa Cinun, kamu jadi nyalahin aku? Cinun, aku banyak kerjaan ya. Jadi nggak usah gangguin aku. Sekarang kamu kan udah tahu, aku hanya seorang mekanik dan tinggal di kontrakan. Iya. Kamu cuma seorang Noval yang dulunya kaya, sekarang jadi miskin. Yang dulunya bos muda, sekarang jadi mekanik. Nggak apa-apa lah. Yang penting aku tetap akan selalu bersyukur. Ya udah, yang penting sekarang aku udah tahu kehidupan kamu yang miris kayak sekarang ini. Sayang, siapa sayang? Wih. Orang perbaiki motor. Siapa nih? Cantik banget. Tapi, kok manggil sayang sama seorang mekanik ya? Istri Noval, Mbak. Ah, iya Cinun, kenalin. Ini istri aku, Citra. Val, ini aku yang lagi tidur, apa kamu yang lagi mimpi? Sayang, itu siapa? Ah, sini sayang. Maaf kotor. Ini namanya Cinun. Temen kamu? Dia dulu mantan tunangan aku sayang. Oh, jadi yang kamu ceritain itu Mbak ini? Ya sebenarnya aku nggak pernah cerita sama kamu, tapi sahabat kamu yang pernah cerita sama kamu. Oh, Kalau iya, aku iya. ditinggalkan sama tunangan saat lagi, ya Jadi oleng. intinya dia mantan kamu kan? Nggak masuk dulu Mbak? Enggak usah Mbak, makasih. Aku buatin minum nggak apa? Enggak Mbak, enggak usah ngerepotin. Iya udah Cinun, kalau kamu nggak ada kepentingan sama kita berdua, mending pergi dari sini. Mbak, aku boleh tanya nggak? Tanya apa Mbak? Mbaknya tuh kan cantik, kok mau sih nikah sama Noval yang kerjanya cuma kayak gini? Emang kenapa Mbak? Aku pun nikah sama Mas Noval kan nikah sama orangnya, bukan pekerjaannya. Soal cukup enggaknya itu tergantung sama kebutuhan kita dan rasa bersyukur kita Mbak. Aduh, tapi kayaknya nggak bakal cukup ya kalau pekerjaan Noval cuma kayak gini doang. Mbak, aku ingetin ya,
Jangan sampai mbaknya itu seperti itu. Rezeki itu datangnya dari Allah. Ya begitulah Cinun sayang. Kurangnya dia itu kurang bersyukur. Udahlah Mbak, aku saranin ya, mending Mbak tuh cari cowok lain yang lebih mapan daripada dia. Daripada Mbak tuh berlarut-larut dalam kesengsaraan nih sama dia. Mbaknya emang tahu kehidupan aku sama suami aku sekarang? Ya aku mungkin nggak tahu ya, tapi dilihat dari rumah dan kendaraannya udah tergambar jelas kok di mata aku. Aku dan suamiku mbak, aku nggak pernah kekurangan sedikit pun. Karena kita berdua selalu bersyukur sama apa yang kita dapat setiap harinya. Wow, hebat Aku dong ya. mau kerja mekanik, aku mau kerja kuli bangunan. Ketika punya istri yang selalu bersyukur, itu akan ya istimewa. Beda sama kamu waktu tunangan dulu. Beda banget. Kenapa? Ya kamu nggak pernah bersyukur. Halah, udah deh Val, terserah kamu. Mbak, aku cuma mau ngingetin ya. Kalau misal nih suatu saat kapan-kapan aja kita bakal ketemu lagi, jangan nyesel. Yang penting aku udah ingetin kamu biar kamu tuh nggak sama Nova lagi. Udah, kamu mending pergi dari sini. Ya, Aku mohon. bener. Aku emang mau pergi. Dasar, sekali pucang. Sayang, Gak apa sayang. kok bisa sih mantan kamu tuh seperti itu? Kok malah marah sama aku? Aku cuma kesel aja, ngapain juga dia kesini? Iya jangan. Lagi sampai menghina kamu Iya kayak jangan. gini. Aku cuma mau pegang tangannya, kamu sampai kayak gini Ya, sayang. aku kasihan banget sama kamu. Kamu tuh dihina seperti di depan aku. Udahlah, aku kan biasa dihina sama orang. Saya Ya kan untungnya, kayak gini juga. untungnya, tunggu aku mau ngomong, jangan dipotong. Untungnya, ya kamu selalu ada buat aku, kamu selalu support aku. Jadi nggak usah ngurusin hidup orang. Orang mau ngomong ini, ngomong itu. Yang penting keluarga kecil kita itu baik-baik saja. Kasihan sama kamu kalau mikir sesuatu yang nggak jelas. Ingat, kamu lagi hamil 3 minggu. Kalau kamu mikir yang enggak, kasihan calon baby kita. Kamu jaga dengan baik. Udah, kalau masalah ekonomi, aku akan berjuang mati-matian. Sayang, aku minta maaf ya. Aku udah seperti barusan. Ya udah, aku lapar sayang. Yaudah. Sama kopi ya. Aku siapin lauknya dulu. Dan makasih ya. Selama kurang lebih 2 tahun ini kamu mau tinggal di kontrakan kayak gini. Intinya makasih. Ya udah, saya bikin kopi. Ntar lagi aku Ini panggil aku ya, kalau udah lagi siap. mau ngetap ya. Halo, assalamualaikum, Berto. Kamu merapat sekarang, bawa semua berkas. Ya udah, aku langsung sana. Seperti biasa, bawa salinan. Oke, siap. Loh, Mas Noval mana habis makan? Kok nggak ada? Oh, mungkin langsung ke rumah Pak RT perbaiki motor. Aku bersih-bersih aja deh, kotor banget nih. Nih, tanda terima pembelian rumah seharga 1 M atas nama Noval Tupai. Masa iya suami aku 1 M itu bukan nominal yang sangat kecil? Nggak mungkin, suami aku nggak mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Kamu sudah tadi Berto? Sudah tadi, Bos. Ya udah, saya baru ganti baju. Siap. Jadi mana berkasnya? Ini langsung dari Pak Abil. Betul, Bos. Coba saya lihat dulu. Ya udah, ini saya tinggal tanda tangan. Betul, Bos. Bos tinggal tanda tangan. Mana? Betul. Iya, Bos. Sebelum saya tanda tangan, ini lokasinya sudah strategis. Sudah strategis, Bos. Sesuai apa yang Bos mau. Ya udah, saya tanda tangan ya. Siap. Ini 2 sama di sini. Betul, Bos. Ya udah, saya sudah tanda tangan. Kamu tinggal kasihkan kwitansi yang saya sudah lunasin kemarin. Siap, Bos. Jadi berkas ini disertakan dengan kwitansi yang saya sudah pelunasan, Berto. Mohon maaf, Bos. Kwitansinya ada di mana, Bos? Waduh, ketinggalan di rumah, Berto. Iya bener, Berto.
Gimana ya? Udah Mas Novel, nggak usah bingung. Kwitansinya ada di aku kok. Sayang. Bos, istri bos. Iya betul. Pegang. Kenapa kaget? Kwitansinya ada di aku. Sayang. Aku bisa jelasin ya. Aku bisa jelasin ini semua maksudnya apa. Udahlah, kamu nggak perlu jelasin. Aku cuma pengen tahu maksud kamu jadi mekanik dan tinggal di rumah kontrakan itu apa? Oke. Mungkin sekarang aku terledor. Selama beberapa tahun, ya mungkin lebih dari 1 tahun, aku nyamar jadi seorang mekanik. Aku rela tinggal di rumah kontrakan sama kamu. Aku hanya satu alasanku. Aku pernah trauma. Aku pernah hancur gara-gara wanita. Terus kamu kayak gini sama aja kamu bohongin aku kan? Tapi kebohongan aku itu untuk yang terbaik. Aku nggak mau wanita terus-terusan memanfaatkan harta aku. Kamu tahu kan? Tadi mantan tunangan aku, dia yang membuat aku dulu bangkrut. Lalu aku mencoba untuk bangkit sampai aku menemukan kamu dulu. Terus kamu kenapa ngelakuin semua sama aku? Kenapa kamu dari awal nggak jujur sama aku? Setidaknya kalau kamu masih belum selesai masa lalunya, kamu jangan buka hati buat aku. Masa lalu bukan nggak selesai, ya. Tapi aku hanya trauma dengan yang namanya dimanfaatkan sama wanita. Aku belum belum nikah aja, masih tunangan. Aku udah royal sama wanita. Tapi apa? Aku dikhianatin dan aku hanya diporotin. Dia nggak mau sama aku ketika aku bangkrut. Dan kamu tahu nggak? Aku dulu memang playboy. Tapi aku ketika tunangan sama mantan aku dulu, mohon maaf aku bercerita ya. Ketika aku tunangan sama mantan tunanganku dulu, aku mencoba berubah. Tapi aku dikhianatin. Ketika aku bangkrut, aku ditinggalin. Dan parahnya lagi, dia bermuka polos, tapi dia bermain belakang sama aku. Tega nggak? Itu kan masa lalu kamu. Dan kamu buka hati sama aku. Aku cuma berharap. Dan setahu aku kamu udah selesai sama masa lalunya. Setiap orang memang punya masa lalu. Tapi ketika laki-laki sakit saat tahu di masa sekarang. Maksud kamu? Ya udahlah, ini hanya masa lalu aku. Aku kasih gambaran aja ya. Mantan tunanganku itu bermain api saat dulu. Tapi aku baru tahu sekarang. Sakit nggak? Ya, syukurlah. Kan kamu sekarang udah ada aku. Ngapain masih sakit? Ya untungnya bukan orang yang sama. Untungnya aku udah menemukan kamu. Tapi aku mohon maaf ya sama kamu. Aku nggak jujur bukan karena apa. Ini sama halnya aku menguji kamu. Tapi kita selama tinggal di kontrakan, kamu sadar nggak? Kalau aku nggak pernah morotin kamu sedikit pun. Ya makanya. Aku selalu bersyukur sama apa yang kamu dapatkan setiap harinya. Dengan penghasilan kamu setiap harinya, aku selalu bersyukur. Dan alhamdulillah keluarga kita gak kekurangan apapun. Dan aku rela jadi mekanik, bersusah payah disuruh sama orang ketika aku sudah di atas. Itu semua demi kamu. Dan aku mohon maaf selama ini gak jujur. Ternyata kamu istri yang benar-benar aku perjuangkan. Sekarang terserah kamu. Kamu mau maafin aku atau tidak, itu ada di tangan kamu. Yang penting aku nggak ada niat apapun. Satu niatku, aku hanya melawan rasa trauma. Aku selalu nerima masa lalu kamu dalam bentuk apapun. Entah itu masa lalu yang mana aja, aku bakal terima. Dan kamu tahu kan, selama kita berumah tangga, aku nggak pernah mengusik masa lalu kamu. Rumah tangga kita adem ayem kan, kita nggak ada apa-apa. Dan aku tadi shock setelah aku nemuin kwitansi itu, ternyata pembayaran rumah seharga 1 M itu atas nama kamu. Rumah itu buat kamu. Sengaja aku beli, nunggu bertahun-tahun. Itu buat rumah kita berdua. Cukup aku menguji kamu
tinggal di kontrakan, nemenin aku jadi mekanik, udah cukup. 1 minggu lagi aku memang mau bilang, dan kita akan acara nikah besar-besaran. Tapi aku teledor, semua udah terlanjur. Udah, kamu nggak perlu nikah besar-besaran. Kalau kamu emang punya tabungan, ditabung aja buat masa depan anak kita. Ya udah, makasih ya. Aku juga makasih kamu selalu perjuangan aku. Sekali lagi, aku minta maaf ya. Cece, wih, ada pasangan miskin yang lagi mesra-mesraan di taman kota. Wow, penampilannya kenapa jadi keren banget, Val? Kenapa kamu datang lagi, Cinun? Ya aku juga nggak tahu kenapa aku kesini tuh ketemu sama kamu. Ya udah, kau sendiri aja. Ya emang kenapa kalau aku sendiri? Ya udah, aku cuma mau bilang sama kamu, stop ngehina aku lagi, ngebully aku lagi, apalagi istri aku, ya. Kenapa? Ya karena harga diri istri aku itu harga diri aku. Emang iya? Bisa diladenin. Kamu tahu nggak? Dulu aku pernah mau marah sampai mau melakukan sesuatu sama seseorang. Itu karena apa? Tahu nggak? Ya mana aku tahu. Emang kenapa? Ketika aku sudah berubah lebih baik, tapi kamu ngerespon cowok lain. Ya gimana aku nggak ngerespon cowok lain? Orang lain lebih mapan daripada kamu. Lebih mapan. Ya ketika aku udah bangkrut, kamu tinggalin aku. Udah malu banyak orang di sini. Untung aja ya, aku sekarang menemukan istri yang bisa menemani aku apa adanya, nggak kayak kamu. Alah, kamu tuh nggak usah banding-bandingin aku sama dia. Ya jelas beda lah. Jelas mbak, beda banget. Sekarang aku jadi istri si Noval, sedangkan mbaknya cuma mantan. Ya benar, dan aku bersyukur bisa jadi mantannya si Noval dan gak jadi istrinya. Ya mana mau aku hidup sama orang miskin yang kerjanya cuma montir. Yakin? Kamu Ya, nanya yakin? nggak ada apa-apa, mending pergi deh. Yakin kamu bilang aku masih montir? Nah iyalah, emang kenyataannya kayak gitu kok. Sini. Siapa sih? Tuh, Berto, Ya bos. kamu ngapain masih kerja sama si Noval? Bukannya dia cuma montir ya? Emang dia sanggup bayar kamu? Bukannya dia udah bangkrut? Kalau ngomong dijaga mbak ya. Bos saya itu tidak pernah bangkrut. Dan ini hanya misi. Misi? Dan bukan kenyataan. Maksudnya? Ya, aku selama ini cuma nguji istri aku. Aku tinggal di rumah kontrakan. Aku rela kerja montir, kotor-kotoran. Itu demi istri aku. Karena aku bukan melawan istri aku dulu. Itu adalah melawan rasa trauma aku ketika aku ditinggalin sama kamu ketika aku lagi oleng. Maksud kamu tetap bos? Ya coba kamu cari tahu. Ya kali aku bangkrut. Dulu aku memang bangkrut, tapi proses aku pedih. Masa iya sih kamu gak bangkrut? Alah, udah deh Val, paling itu cuma nakal-nakalan kamu aja kan? Cion, udahlah. Kamu nggak percaya terserah kamu, ya. Kamu udah gak penting dalam hidup aku. Aku cuma mau pesan sama kamu ya. Kalau kamu tulus mencintai seseorang, jangan pernah tinggalkan dia dalam keadaan apapun. Ya, itu baru cinta sejati. Assalamualaikum. Yuk. Mbak, lain kali jangan pernah lompat dari kapal yang sedang berperang dengan ombak. Masih nggak percaya kalau bos saya itu nggak bangkrut? Di sini ada uang ratusan miliar, meskipun hanya selembar kertas.